Did you know I'm utterly insane? Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film pembunuh berantai berdasarkan pembunuh di kehidupan nyata. That's not a knife. This is a knife. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Untuk daftar ini, kita akan melihat karakter film yang didasarkan atau terinspirasi oleh pembunuh sebenarnya di dunia nyata. Manakah dari kisah-kisah ini yang menurut kamu paling mengerikan? Beritahu kami di komentar. Ayo kita mulai. Nomor 10, Don Burnside, The Clove Hitch Killer. Dad. What are you doing here? Drama trailer ini mengikuti Tyler Burnside, seorang Kristen berusia 16 tahun di Kentucky yang mencurigai bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh berantai. Dengan obsesi tertentu, ayahnya Don Burnside, diperankan oleh Dylan McDermott, adalah seorang pria keluarga yang sangat taat. You can't control what pops into your head, right? I mean, what if a thought popped into your head right now? A bad thought. Something like, I don't know, grabbing one of these tools in here and wham! Dia sebenarnya didasarkan pada Dennis Rader, juga dikenal sebagai BTK. Rader aktif di Kansas dari tahun 74 hingga 91, menewaskan 10 orang. Seperti Don, BTK adalah tokoh terkemuka di komunitas gereja setempat dan juga menjabat sebagai pemimpin pramuka. Dia bersembunyi di depan mata dan tidak ditangkap sampai tahun 2005, lebih dari 30 tahun setelah pembunuhannya di tahun 74. I'm not mad. Just disappointed. Nomor 9, Kit and Holly, Badlands. Melayani sebagai debut sutradara Terrence Malick, Badlands dibintangi Martin Sheen dan Sissy Spacek sebagai Kit Carruthers berusia 25 tahun dan Holly Sargis yang berusia 15. Holly jatuh cinta pada Kit dan keduanya pindah ke Badlands di Montana, di mana mereka melakukan berbagai kejahatan. We're going to take the Cadillac for a while. How'd that be? Fine. Don't worry, I won't let her drive. Oh, and here's a list of everything I borrowed. Cars on there, too. Okay, ma'am, let's go. Out that way. Cerita ini didasarkan pada foya kejahatan Charles Starkweather dan Carol Ann Fugate di akhir 50-an. Sama seperti Kit membunuh ayah Holly, begitu pula Charles membunuh ayah tiri Carol. Hey, where you going? Namun detail lainnya sangat berbeda. Misalnya, Charles juga membunuh ibu dan adik perempuan Carol. Charles sebenarnya 19 dan Carol sebenarnya 14, dan kejahatan mereka terjadi di Nebraska dan Wyoming. Dan juga Carol sebenarnya divonis penjara seumur hidup. Sedangkan di film, Holly hanya mendapat masa percobaan. You're quite an individual, kid. Think you'll take that into consideration? Nomor 8, Mick Taylor, Wolf Creek. What did he actually do? Now. Oh, I can tell you, but then I'd have to kill you. Film sadis ini mengikuti 3 teman backpacker melintasi Australia ketika mereka didatangi oleh pria lokal Mick Taylor di Taman Nasional Wolf Creek. Like your little mate said before, that's not a knife. This is a knife. Mick menguntit kelompok itu sebelum menyiksa dan membunuh 2 dari mereka, sementara yang ketiga melarikan diri. Penulis sutradara Greg McLean mendasarkan cerita pada pembunuhan backpacker yang terjadi di New South Wales, Australia, tahun 89 dan 93. Pria yang bertanggung jawab, Ivan Milet, membunuh 7 orang sebelum penangkapannya. Film ini juga mengacu pada kisah pembunuh Australia lainnya, Bradley John Murdoch, yang pada tahun 2001 membunuh backpacker Inggris Peter Falconio. Seperti band di Wolf Creek, pacar Falconio, Joan Lees, berhasil melarikan diri ke semak-semak. Where do you live? Oh, I get around, Never know where I might pop up. Nomor 7, Andrei Chikatilo, Citizen X. Film televisi HBO dari tahun 90-an ini dibintangi oleh Stephen Rea dan Donald Sutherland sebagai 2 detektif Soviet yang membunuh seorang pembunuh berantai, bertanggung jawab atas 50 korban. A man is what he fights for. Well, I don't fight for anything. I know. Pria itu adalah Andrei Chikatilo, seorang pembunuh berantai nyata yang dihukum karena 52 pembunuhan dari tahun 78 hingga 90.
Film ini dengan cermat mempertahankan kenyataannya, termasuk nama asli dari mereka yang terlibat dan jumlah pembunuhan yang dilakukan. Film ini bahkan mendapatkan detail yang lebih kecil dengan benar, seperti fakta bahwa Chikatilo ditangkap oleh petugas polisi berpakaian preman dan bahwa dia juga menangis saat dia mengakui kejahatannya selama profil psikologis yang dilakukan oleh Alexander Bukhanovsky. It is the last, is it not? You believe the police might see your image in their eyes. Nomor 6. John Christie, 10 Rillington Place. Drama kriminal Inggris ini dibintangi oleh Richard Attenborough, seorang pembunuh berantai yang membunuh orang-orang di apartemennya di London dan menyembunyikan mayatnya di dalamnya. No, Muriel. No. Breathe, Muriel. Warga 10 Rillington lainnya, Timothy Evans, dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan istri dan putrinya. And may the Lord have mercy on your soul. Amen. Untuk masalah film pembunuh berantai, nggak ada yang lebih akurat daripada 10 Rillington Place. Plotnya tetap mengikuti dunia nyata, termasuk metode pembunuhan Christie, eksekusi Timothy Evans pada 1950, dan fakta bahwa 3 mayat ditemukan di dinding tak lama setelah Christie pindah. Cliff, go and get the police. Bahkan beberapa bidikan eksterior difilmkan di 10 Rillington Place yang sebenarnya, termasuk di Attenborough menggunakan pintu depan. Nomor 5, Patrick Bateman, American Psycho. Ini cukup keren. Patrick Bateman adalah pembunuh berantai dan bankir Wall Street yang hebat. So what do you do? I'm into murders and executions mostly. Do you like it? Well, it depends. Why? Well, most guys I know who work in mergers and acquisitions really don't like it. Sementara Leonardo DiCaprio, Edward Norton, Keanu Reeves, dan Brad Pitt dipertimbangkan untuk peran tersebut, akhirnya pergi ke Christian Bale dan sejak itu menjadi salah satu penampilan khasnya. I like to dissect girls. Did you know I'm utterly insane? Sementara Batman tidak memiliki rekan dunia nyata langsung, penulisnya Bret Easton mendasarkan Patrick Bateman dari kisah Ted Bundy, seorang pria tampan dan karismatik yang membunuh setidaknya 30 orang sepanjang tahun 1970-an. Bundy bukanlah seorang bankir investasi, tapi penampilan, kepribadian, trik menipunya, dan metodenya memiliki kesamaan dengan Bateman. I think if you stay, something bad will happen. I think I might hurt you. You don't want to get hurt, do you? Nomor 4, Scorpio, Dirty Harry. Don't pass out on me yet. No, not yet. Not yet. Don't pass out on me yet, you rotten oinker. Salah satu film Clint Eastwood yang terkenal, Dirty Harry melihat Inspektur Harry Callahan memburu seorang pembunuh bernama Scorpio. Scorpio menembak orang yang tidak bersalah dengan senapan sniper dan tetap berhubungan dengan Departemen Kepolisian San Francisco, sering menuntut pemerasan dan uang tebusan. Double-crossing San Francisco police made me do this. Now ransom 200,000 and used 10s and 20s. Scorpio didasarkan pada Zodiac Killer, seorang pria yang masih belum dikenal yang membunuh setidaknya 5 orang di sekitar wilayah San Francisco yang terjadi di tahun 60-an. Zodiac sendiri mengklaim telah membunuh 37 orang, tapi ini belum dikonfirmasi. Sementara Zodiac tidak pernah menggunakan senapan sniper, dia tetap berhubungan dengan polisi dan pers selama kejahatannya, sering mengejek mereka dengan surat dan kriptografi. Kasusnya tetap terbuka hingga saat ini. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Nomor 3, Leatherface, Texas Chainsaw Massacre. Sally, I hear something. Stop. Salah satu film thriller paling ikonik sepanjang masa, The Texas Chainsaw Massacre, dibintangi Gunnar Hansen sebagai Leatherface, seorang pembunuh berantai psikotik di Texas. Dan sementara film ini sepenuhnya fiksi, berbagai aspek Leatherface terinspirasi oleh pembunuh dan perampok makam Ed Gein. Meskipun Gein tidak pernah menggunakan gergaji mesin dan kejahatannya dilakukan di Wisconsin, bukan Texas, tapi seperti Leatherface, dia menggali mayat dari kuburan, menghiasi rumahnya dengan tulang, dan memakai topeng yang terbuat dari kulit. Dia juga membunuh 2 wanita di tahun 50-an yang mengarah ke rehabilitasi seumur hidup di Mental Health Institute, Wisconsin. Nomor 2, Hannibal Lecter, The Silence of the Lamb. Good morning. Hannibal Lecter karya Anthony Hopkins mendapat kurang dari 20 menit waktu layar dalam film ini, tapi dia tetap keren banget. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Penulis Thomas Harris dilaporkan membuat karakter berdasarkan seorang dokter bernama Alfredo Bali Trevino. Harris bertemu Trevino saat menulis sebuah artikel untuk majalah Argosy dan mendasarkan sifat Hannibal pada Alfredo, di mana ia punya keanggunan tertentu dan kegemarannya berdiri dengan diam dan pemahamannya yang aneh tentang pikiran kriminal. What is its nature? What does he do, this man you seek? He kills women. No, that is incidental. Trevino menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh dan memotong pacarnya, dan dia juga diduga membunuh beberapa pejalan kaki di tahun 50-an dan 60-an. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Norman Bates, Psycho. Anthony Perkins memberikan salah satu pertunjukan film terbaik sepanjang masa sebagai Norman Bates. Do you go out with friends? Well, a boy's best friend is his mother. Secara luas dianggap sebagai salah satu karakter terbaik dalam sejarah film, Norman adalah pemilik psychotic Bates Motel yang suka berdandan seperti almarhum ibunya dan membunuh penghuni motelnya. Seperti Leatherface, Norman Bates sebagian dimodelkan dari Ed Gein. Gein sangat dekat dengan ibunya, dan kematiannya pada tahun 45 mungkin telah menyebabkan kegilaan Gein. Bertahun-tahun kemudian, Gein mulai menggali mayat wanita yang mirip ibunya dan berusaha membuat setelan jas sehingga dia benar-benar menjadi ibunya. Mirip banget sama film ini. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.